Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali para habaib yang datang di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan semua yang hadir, wabil khusus sahibul haul, keluarga besar Mbah Nur Durya bin Sayyid yang bertempatan di rumah Gus Ihya Ulumuddin, dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fakir akan menerjemahkan apa yang tadi dibaca dalam bahasa Arab. Sejarah cuplikan manakib atau riwayat hidupnya Mbah Nur Durya bin Sayyid. Mbah Nur bin Sayyid kita menyebutkan walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan turunnya rahmat kepada kita semua, memberikan seperti apa yang diberikan kepada sahibul haul, yaitu Mbah Nur Durya bin Sayyid. Beliau Mbah Nur Durya bin Sayyid adalah seorang yang memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang soleh. Diperoleh dari apa? Memperoleh apa? Memperoleh yaitu mereka para solihin mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka para kaum soleh. Mudah-mudahan kita semua dengan sebab keberkahan Mbah Nur Durya bin Sayyid kita mendapatkan apa yang diperoleh oleh sahibul haul Mbah Nur Durya bin Sayyid. Mbah Nur Durya bin Sayyid dulu awalnya sebelum memperoleh apa yang diperoleh orang-orang soleh, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Tidak tidur di waktu malam, sehingga melaksanakan sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Kita semua mungkin tidak bisa. Mungkin dari maghrib sampai isya, mungkin kebanyakan daripada kita yang hadir itu batal wudunya. Tapi Mbah Nur Durya bin Sayyid itu perjuangan pertama yang dilakukan, yaitu sholat subuh, menjalankan sholat subuh tersebut dengan wudunya wudu sholat isya. Berarti malamnya itu tidak tidur. Beliau Mbah Nur Durya bin Sayyid dilahirkan pada hari Jumat tahun 1394 Hijriah atau bertempatan 1873 Masehi. Mbah Nur Durya bin Sayyid itu pada masa kecilnya berada di golongan keluarga yang agamis atau keluarga yang peduli terhadap anaknya, peduli terhadap agamanya seorang anaknya, sehingga orang tuanya Mbah Nur mempedulikan tanggung jawab kepada anaknya, sehingga Mbah Nur kecil itu menjadi orang yang sudah terdidik menjaga apa yang harus dijaga dari sahibus syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mbah Nur itu bukan hanya sekali dua kali dalam melaksanakan sholat, tapi beristiqomah
Mulai dari kecil Mbah Nur itu dididik oleh orang tuanya menjadi orang yang istiqomah. Mbah Nur pada masa kecilnya itu hidup di desa Walangsanga yang bertempatan di daerah Musola Al-Awwabin atau dulu disebut Blok Wetan atau Blok Jamban zaman dahulu. Itu kurang lebih Mbah Nur berada di komplek Musola Al-Awwabin itu selama 50 tahun. Kemudian Mbah Nur mengasingkan diri, kholwah atau uzlah bahasa Arabnya, yaitu untuk menjauhi manusia, pergaulan dari manusia. Bertujuan apa? Untuk memfokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbagus zahir dan batinnya. Mbah Nur pada saat itu tidak keluar kecuali melaksanakan sholat Jumat, yang mana pada zaman dahulu Mbah Nur sholat Jumatnya itu berada di Masjid Ar-Rahmah. Tapi suatu ketika pada saat Masjid Ar-Rahmah tersebut itu ada pengeras suara atau speaker. Pada saat itu Mbah Nur menuju masjid hendak Jumatan, sholat Jumat. Tapi di tengah jalan mendengarkan suara yang terdengar dari pengeras suara atau speaker yang datang dari Masjid Ar-Rahmah. Pada saat itu Mbah Nur itu langsung kembali pulang ke tempat kholwatnya. Karena apa? Mbah Nur itu berpegang teguh dengan salafus saleh, tidak mau melakukan apa yang mereka para solehin tersebut itu tidak lakukan. Sehingga apa? Mbah Nur menjadi orang istimewa, menjadi wali besar itu karena berpegang teguh atau ta'allaknya bersama mereka para orang-orang soleh. Sehingga pada saat itu Mbah Nur tidak keluar sholat Jumat di Masjid Ar-Rahmah tersebut setelah adanya pengeras suara. Tapi bukan tidak sholat Jumat, tapi tidak sholat Jumat di Masjid Ar-Rahmah. Kemudian diceritakan Mbah Nur itu masa kecilnya adalah seorang pengembala kerbau. Kerbaunya milik seorang warga desa Walangsanga. Tapi pada saat berkumandang waktu zuhur, itu kerbau tersebut itu ditinggalkan. Mbah Nur itu bersiap-siap untuk menjalankan sholat berjamaah, untuk menghadiri sholat jamaah. Di antara guru-gurunya, guru Mbah Nur yang pertama adalah ayahnya jelas, karena mendidik seorang pribadi Mbah Nur Durya bin Sayyid. Kemudian gurunya yaitu Kiai Jami yang bertempatan di Moga, Kiai Wamah Moga. Kemudian lanjut mondok di Kiai Muslim. Kemudian Kiai Muslim meninggal dunia, lanjut berguru kepada anaknya Kiai Kaukab. Kemudian lanjut kepada Kiai Armia. Kemudian dilanjut kepada Kiai Said. Pada saat itu Mbah Nur sudah menikah. Dan pada saat itu Mbah Nur berguru thariqah, yaitu kepada Kiai Dahlan Purbalingga. Itu sebagian daripada guru-gurunya Mbah Nur Durya bin Sayyid. Kemudian pada saat itu gurunya mengatakan, yang bernama Kiai Dahlan tersebut itu mengatakan, sesungguhnya ilmunya Mbah Nur itu tidak akan menyamai ilmuku, kata Kiai Dahlan. Akan tetapi Kiai Dahlan mengatakan, akan tetapi Mbah Nur adalah seseorang yang istiqomahnya tersebut itu melebihi daripada istiqomah aku, kata Kiai Dahlan. Sehingga Mbah Nur itu menjadi mulia dengan sebab beristiqomah dalam kebaikan. Sehingga Kiai Dahlan mengatakan, ludahnya air liurnya Mbah Nur itu pada saat itu mahal, dan ini terbukti. Mungkin zaman dahulu banyak sekali orang yang menjumpai sowan kepada Mbah Nur, sowan belum mengatakan apa-apa tapi sudah diludahi, kemudian diusir untuk pulang. Dan ini maknanya pada zaman dahulu Mbah Nur itu tidak menemui orang-orang ruwet yang masalah duniawi. Orang diludahi kemudian suruh pulang, di tengah jalan orang yang terlilit hutang
itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada orang tersebut lewat lantaran diludahi oleh Mbah Nur Durya bin Sayyid. Kemudian Mbah Nur itu dalam beristiqomah dan mengikuti orang salafnya, wirainya, zuhudnya, itu dahulu diceritakan gurunya Kiai Jami sedang mengajarkan ilmu di beberapa muridnya, diantaranya Mbah Nur dan yang lainnya. Kemudian di tengah-tengah mengajar ada salah satu murid mengatakan seperti ini, inilah guruku adalah seorang wali, inilah guruku seorang wali, Kiai Jami adalah seorang wali. Kemudian di dalam hatinya mengatakan seperti itu seorang murid tersebut. Kemudian seketika itu Kiai Jami tersebut mengatakan, his, sing wali gue dudu nyong, sing wali gue Nur Durya ke wali. Itu pada saat Mbah Nur itu sedang dalam keadaan belajar ilmu, masih kecil. Tapi sudah menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang kezuhudannya Mbah Nur Durya bin Sayyid, itu pada saat Mbah Nur hendak berwudu di sungai, itu seketika itu di samping Mbah Nur itu di atas batu itu ada uang yang jumlahnya banyak. Kata santri yang mengikuti Mbah Nur tersebut itu mengatakan, wah itu ada uang di samping Mbah Nur. Kok Mbah Nur tidak melirik? Jangankan mengambil, melirik pun tidak. Pada saat itu mungkin itu butuh duit untuk beli minyak. Tapi Mbah Nur itu tidak sama sekali melirik seperti itu. Itu diantara kezuhudannya Mbah Nur Durya bin Sayyid. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Isa mengatakan seperti ini di dalam kitab Sulam Taufik. La yakunur rajulu sholihan hatta yatasawi indahu adz-dzahab wat turab. Kata Nabi Isa, tidak dikatakan seorang itu soleh apabila orang tersebut itu masih membedakan mana uang dan mana debu. Tapi yang dikatakan orang soleh adalah orang yang melihat debu dan emas dan uang itu di pandangan matanya itu sama-sama tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian dari keistimewaannya Mbah Nur, yaitu Mbah Nur mulai dari kecil itu apabila hujan turun, itu air hujan tersebut itu tidak membasahi kepada badannya Mbah Nur Durya bin Sayyid. Kejadian ini berulang berkali-kali pada saat Mbah Nur akan mengaji ke tempat gurunya yang bernama Kiai Kaukab. Pada saat itu yang diajak saat itu adalah menantunya Mbah Nur yang bernama Kiai Haji Mustafa. Pada saat itu di tengah jalan tiba-tiba turun hujan. Kata Kiai Mustafa mengatakan seperti ini, Mus, gandeng tangan nyong, kayak udan bantu murun. Setelah turunnya hujan pada saat itu Mbah Nur tidak terkena air dan Kiai Mustafa pun menantunya pun tidak terkena air karena berpegangan tangan dengan tangannya Mbah Nur Durya bin Sayyid. Ini keistimewaannya orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Mbah Nur itu mengetahui apa yang bakal terjadi. Diceritakan dulu istrinya yang bernama Kiai Nurmi, pada saat itu Kiai Nurmi tersebut itu hendak berhaji. Pada saat akan berangkat haji, Mbah Nur mengatakan kepada istrinya, "Yeh, kon mana haji? Mengko sewise haji mengko ning Mekah ketemu nyong. Terus kon ya bakale ora balik meneh maning." Cara bahasa Jawanya itu seperti itu. Kemudian setelah Nyai Nurmi tersebut itu berangkat haji di Mekah tersebut itu ternyata benar-benar ketemu Mbah Nur dan tidak lama lagi Nyai Nurmi tersebut itu meninggal dunia di kota Mekah pada saat musim haji. Ini yang diketahui oleh Mbah Nur, mengetahui apa yang belum terjadi. Dan juga pada saat hari wafatnya Mbah Nur Durya bin Sayyid itu terjadi banjir bandang. Mbah Nur ketika akan meninggal dunia
3 hari sebelum Mbah Nur meninggal dunia itu hujan turun terus menerus. Sehingga pada saat hari meninggalnya Mbah Nur Durya bin Sayyid itu terjadi banjir bandang yang menyebabkan jembatan Kali Comal tersebut itu ambruk. Mungkin panjenengan niku ngertos sedanten. Karena apa? Karena mungkin alam semesta ini merasa kehilangan seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Mbah Nur Durya bin Sayyid itu mustajab. Banyak sekali para gerombolan manusia untuk datang kepada Mbah Nur Durya bin Sayyid minta doa kepada Mbah Nur Durya bin Sayyid. Kemudian Mbah Nur mendoakan kepada tamunya. Dan juga Mbah Nur adalah orang yang ahli menghormati tamu. Dikatakan dulu setiap Kamis Wage menjelang Jumat Kliwon itu Mbah Nur itu sering sekali menyembelih kerbau, ada yang mengatakan sapi. Itu setiap hampir Kamis Wage menjelang Jumat Kliwon. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyuguhi tamunya. Ini sebagian daripada apa yang disebutkan oleh orang-orang yang berjumpa dengan Mbah Nur Durya bin Sayyid. Makanya di dalam qasidahnya mengatakan, man zarahu mutawassilan bihi hasola fakun yakinan bihi ma'ada bin da'iyah. Kita ini sedang berziarah. Di dalam syairnya, siapa orang yang berziarah kepada Mbah Nur Durya bin Sayyid kemudian bertawassul kepada beliau, maka akan menghasilkan apa yang ia kehendaki. Dalam fakun yakinan, dengan keadaan yakin bersama dengan adab. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang semua hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bibni Sayyid ighfir lana dzunubah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sebab Mbah Nur Durya bin Sayyid, mudah-mudahan semua dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan-kesalahan kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sebab Mbah Nur Durya bin Sayyid, semua tujuan kami, angan-angan kami yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wamna min su'mid dunya wa sairil balaya. Dan kami semua dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kejelekan-kejelekan dunia dan semua bala-bala yang turun ke muka bumi ini. Wa'ti bihi kullama talabna ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang kami minta ya Allah. Dengan berkahnya Mbah Nur Durya bin Sayyid, kita datang di sini, kita mempunyai banyak angan-angan. Mungkin angan-angan kita, mungkin di hati kita mempunyai banyak hutang. Kita minta kepada Allah, tawassul lewat Mbah Nur Durya bin Sayyid. Pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang tidak disangka-sangka sehingga membayar hutang kita. Dan kita angan-angan kita banyak, kita membawa anak ke sini. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Wangzur ilaina birahmatin wa kun radiyah. Pandangkan kami ya Allah dengan sebab sahibul haul, dengan pandangan rahmat dan dengan pandangan keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah, ya Tuhan kami. Ridhoilah kami semua yang hadir di sini. Kabulkanlah semua angan-angan kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Ya Dzal Karam, ubnun wa akrim suwarun Nur Durya. Wahai Zat yang mulia, muliakanlah mereka yang berziarah kepada Mbah Nur Durya bin Sayyid. Falam yarji kullun illa qad nala al-adiyah. Sehingga kita semua, kamu semua tidak pulang dari sini kecuali telah memperoleh apa yang kita inginkan. Amin ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita masuki sambutan selaku daripada perwakilan Muspika yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Camat Bapak Umroni Isha MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad.